Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Birkiswidiawati dan teman saya Christiana Malati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Technopreneurship terkait bisnis yang berjudul Pisang Keribu. Latar belakang pada produk kami yaitu perkembangan zaman dan teknologi membuat masyarakat lebih memilih makanan praktis, terutama cemilan ringan. Bisnis makanan ringan menjadi peluang usaha yang menjanjikan karena terus berkembang dengan berbagai inovasi. Seperti pisang, merupakan bahan makanan yang mudah ditemukan, rasanya manis, tapi olahannya masih monoton, yaitu biasanya diolah menjadi keripik, pisang goreng, atau pisang coklat. Dalam hal ini, inovasi dibutuhkan agar olahan pisang lebih menarik dan bernilai jual tinggi, yaitu dengan membuat produk pisang yang dibalut dengan kulit pangsit, diiris memanjang, dan diberi varian topping yang mampu mengundang selera dengan rasanya yang kriuk di luar dan lembut di dalam. Tujuan pada produk ini adalah untuk menciptakan cita rasa baru, menginovasikan produk, memudahkan konsumen, dan memperkenalkan produk. Selanjutnya yaitu logo dari produk kami yaitu pisang keribu. Kata pisang dipilih menjadi bahan utama dari produk ini. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat pisang cocok dijadikan berbagai macam cemilan. Kata keribu diambil sebagai identitas dari produk kami di mana potongan pisang dibalut dengan kulit pangsit yang diiris panjang, sehingga menghasilkan bentuk yang keriting dan renyah menyerupai rambut keribu. Pemasaran, yaitu terdapat pre-order, media sosial, delivery, dan overstock. Untuk keunggulan pada produk kami yaitu untuk mengedepankan kualitas cita rasa, inovasi baru, pelayanan yang maksimal, dan terdapat varian topping untuk menyesuaikan selera konsumen. Untuk kelemahannya yaitu ketahanan produk terbatas, bergantung pada kualitas bahan baku. Untuk peluang, pada gambar pertama menggambarkan bahwa banyak sebagian masyarakat itu males keluar. Jadi, mereka dapat menggunakan HP mereka untuk memesan lewat online. Gambar kedua menggambarkan peluang kami dapat membuka stand misal di bazar. Gambar ketiga menggambarkan bahwa produk kami mempunyai berbagai topping yang mampu mengundang selera pembeli. Jadi ada 3 resiko dari mini business plan ini. Yang pertama adalah persaingan antar kompetitor. Banyaknya penjual cemilan sejenis, misalnya pisang goreng, pisang coklat, pisang nugget, dan lain-lain, membuat usaha pisang keribo harus bersaing ketat dalam hal rasa, harga, kemasan, dan pelayanan. Jika tidak mampu bersaing, pelanggan bisa beralih ke produk lain yang dianggap lebih menarik dan lebih murah. Yang kedua adalah penghasilan tidak tetap. Penjualan pisang keribo bisa naik turun tergantung dengan musim, cuaca, lokasi penjualan, atau daya beli konsumen. Misalnya saat musim hujan atau hari biasa, bukan akhir pekan, penjualan bisa menurun. Akibatnya, penghasilan usaha tidak selalu stabil setiap harinya. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan pada kualitas bahan baku. Jadi ada dua bahan baku utama yang digunakan yaitu pisang dan pisang. Untuk pisang, usaha sangat tergantung pada kualitas pisang itu sendiri. Jika pisangnya terlalu mentah, terlalu matang, atau rasa dan tekstur produk akan buruk, sehingga dapat mengecewakan konsumen. Lalu kulit pisang, kulit pangsit, kulit pangsit. Kulit pangsit ini akan menentukan kerenyahan. Jika kulitnya terlalu tipis, tebal, sobek, atau terlalu lembab,
Hasil gorengannya jadi tidak crispy dan bisa merusak penampilan serta cita rasa dari produknya. Jadi untuk resiko ini harus dipertimbangkan agar bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada proses produksi dari pisang itu sendiri. Untuk proses produksinya pertama adalah menyiapkan bahan baku seperti pisang, bisa menggunakan pisang kepok atau pisang raja yang matang dan tidak terlalu lembek. Kemudian kulit pisang dikupas dan dicuci dengan bersih. Yang kedua adalah pisang dibelah menjadi dua, kemudian kulit pisang disiapkan dan lalu diiris tipis memanjang. Kemudian membuat adonan dengan mencampurkan tepung terigu, tepung pisang, air, dan sedikit garam, lalu diaduk dengan rata. Kemudian pisang yang sudah dibelah menjadi dua tadi dimasukkan dalam adonan tersebut, kemudian dipindahkan ke dalam irisan kulit pisang dengan cara ditekan agar kulit pisang menempel. Maksud menempel. Lalu goreng dalam minyak panas sampai berwarna golden brown dengan menggunakan api sedang. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Tunggu pisang dingin agar tetap kriuk, lalu ditambahkan topping sesuai selera. Adapun varian toppingnya yaitu coklat, meses, sprinkle, warna-warni, stroberi, keju, dan matcha. Untuk rencana anggaran itu terdiri dari yang pertama adalah variable cost. Variable cost ini meliputi bahan-bahan yang digunakan dalam produksi pisang Tibo, seperti pisang, kulit pasir, tepung terigu, tepung pisang, gula, minyak, air galon, coklat glaze, sprinkle bowl, kertas minyak, paper box. Dan untuk jumlahnya adalah sebesar 212.500. Untuk biaya yang kedua adalah fixed cost. Jadi untuk fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang digunakan untuk membeli kompor gas, tabung gas, baskom, wajan, pisau, telenan, penjepit makanan, spatula, saringan minyak, cooling rak, sendok, kulkas, air, dan juga listrik. Jadi biaya untuk menunjang peralatan produksi air dan listriknya. Dan dijumlahkan akan mendapatkan dari biaya tetap atau fixed cost sendiri didapat jumlahnya adalah Rp2.253.000. Dan untuk biaya total adalah jumlah dari variable cost dan fixed cost. Jadi 212.500 dijumlahkan dengan 2.253.000 dan mendapatkan hasil 2.465.500. Yang keempat ada biaya dan harga per unit. Untuk yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini berasal dari fixed cost yang dibagi dengan 12 kali atau 12 kali produksi dalam setahunnya, mendapatkan harga sebesar Rp187.750. Untuk satu kali produksinya, dari biaya tetap sebesar Rp187.750 ditambahkan dengan variable cost sebesar Rp212.500, sehingga menghasilkan Rp400.250. Yang ketiga ada biaya per unit. Untuk satu kali produksi dibagi dengan jumlah produk. Satu kali produksinya jumlahnya adalah 400.250 dan jumlah produk dalam satu kali produksi menghasilkan 50 bungkus atau 50 pak pisang keribu.
Setelah dibagi hasilnya adalah 8.000. Dengan harga jual per bungkusnya dari 8.000, kita menjualnya jadi 13.000. Yang kelima ada modal awal, jadi dari total biaya tetap ditambah variabel cost untuk satu kali produksi. Total biaya tetapnya tadi adalah 2.253.000 ditambahkan dengan 212.500. Hasilnya adalah 2.465.500. Lalu yang keenam adalah analisis titik impas atau BEP. Untuk satu kali produksi sebesar 400.250 rupiah dibagi dengan harga per produknya yaitu 13.000. Hasilnya adalah 30 bungkus. Jadi ketika produksinya sudah terjual 30 bungkus, maka itu sudah mencapai titik impasnya atau titik BEP-nya. Yang ketujuh adalah analisis keuntungan. Yang pertama ada pendapatan, didapat dari produk yang terjual dalam satu kali produksi, misalnya 50, lalu dikalikan dengan harga jual per satu produknya adalah 13.000. Jadi hasilnya adalah 650.000. Untuk keuntungannya sendiri didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan total satu kali produksi. Pendapatannya adalah 650.000 dikurangi dengan 400.250 rupiah, menghasilkan 249.750 rupiah. Kedelapan adalah pengembalian modal. Didapatkan dari total biaya produksi dibagi laba usaha. Total biaya produksinya adalah 2.465.500. Total biaya produksi ini didapatkan dari modal awal, lalu dibagi dengan laba usaha, yaitu 249.750 atau sama dengan biaya keuntungannya, dan didapatkan hasil 10 kali produksi. Jadi setelah 10 kali produksi, modalnya sudah kembali. Jadi intinya untuk bisnis pisang kerucut ini modalnya akan kembali dalam jangka waktu 10 kali produksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.